Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 1830802020. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang golongan 8A. Nah, golongan 8A atau sering juga disebut dengan gas mulia adalah bagian kecil dari atmosfer, di mana gas mulia terletak pada golongan 8A dalam sistem periodik dengan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu He helium, Ne neon, Ar argon, Kr krypton, Xe xenon, Rn radon, serta Og oganeson. Nah, unsur gas mulia ini mempunyai keistimewaan, di mana unsur-unsur tersebut mempunyai konfigurasi elektron yang sempurna atau lengkap, di mana setiap kulit dan subkulit terisi penuh oleh elektron. Nah, keistimewaan tersebut menyebabkan gas mulia cenderung stabil dalam bentuk monoatomik dan sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, kita langsung masuk saja ke yang pertama, yaitu He helium. Nah, helium ini mempunyai nomor atom 2 dengan massa atom 4,003 dengan konfigurasi elektron 1s2. Nah, helium ini merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, mempunyai warna nyala merah oranye, kurang larut dalam air, serta kurang reaktif, di mana menyebabkan unsur ini susah untuk membentuk senyawa dengan unsur lain. Yang kedua ada Ne neon. Nah, neon ini mempunyai nomor atom 10, massa atom sebesar 20,180 gram per mol, dengan konfigurasi elektron He 2s2 2p6. Nah, neon ini tidak berwarna dan mempunyai warna nyala merah di dalam tabung vakum yang melepaskan muatan listrik. Selanjutnya ada Ar argon. Nah, argon ini mempunyai nomor atom 18 dengan massa atom 39,948 gram per mol. Nah, argon ini mempunyai konfigurasi elektron Ne 3s2 3p6. Nah, argon ini mempunyai berwarna merah muda pada tekanan rendah. Sedangkan dalam tekanan tinggi, argon ini akan mempunyai warna biru. Nah, selanjutnya ada Kr krypton, di mana krypton ini mempunyai nomor atom 36 dengan massa atom 84,798 gram per mol, dengan konfigurasi elektron Ar 3d10, 4s2, 4p6. Nah, krypton ini tidak berbau serta berwarna putih kebiruan. Selanjutnya ada xenon. Xenon ini mempunyai nomor atom 54 dengan massa atom 131,294 gram per mol. Nah, xenon ini mempunyai konfigurasi elektron Kr 4d10, 5s2, 5p6. Nah, xenon ini mempunyai warna biru keunguan, tidak berbau, tidak berasa, serta pada keadaan standar dia tidak terbakar. Selanjutnya ada Rn radon. Nah, radon ini mempunyai nomor atom 86, massa atom sebesar 222,018 gram per mol. Nah, radon ini mempunyai konfigurasi elektron Xe 4f14, 5d10, 6s2, 6p4. Nah, radon ini merupakan unsur radioaktif, di mana ia tidak berwarna pada suhu ruangan, tetapi akan berwarna kuning pada keadaan beku. Sedangkan pada keadaan cair, ia akan mempunyai warna merah jingga. Nah, yang terakhir ada Og oganeson, di mana oganeson ini mempunyai nomor atom 118 dan massa atom sebesar 294 gram per mol. Oganeson ini mempunyai konfigurasi elektron Rn 4f14, 6d10, 7s2, 7p6. Nah, oganeson ini merupakan logam radioaktif sintesis dan hanya diproduksi dalam jumlah yang kecil. Nah, selanjutnya presentasi unsur-unsur golongan 8A. Nah, yang pertama, helium. Helium ini mempunyai sekitar 0,08 ppm di kerak bumi dan sekitar 230
ppm di matahari. Neon mempunyai sekitar 0,13% di alam semesta, argon sekitar 0,02% di alam semesta, kripton sekitar 4 kali 10 pangkat min 6% di alam semesta. Untuk xenon sekitar 1 dikali 10 pangkat min 6% di alam semesta. Untuk radon sekitar 6 dikali 10 pangkat min 20% di alam semesta. Dan organeson nihil ditemukan di alam, karena organeson ini merupakan unsur buatan. Nah, selanjutnya ada metode pembuatan dari golongan 8A. Yang pertama ada He atau helium, di mana helium ini bisa dibuat dari ekstraksi gas alam dan udara. Nah, pada ekstraksi gas alam ini dipakai proses pengumuman, di mana terdapat 2 tahap. Yang pertama, proses kriogenik atau menghasilkan dingin, di mana pada proses ini campuran gas diberi tekanan lalu didinginkan sehingga dihasilkan He yang murni. Yang kedua yaitu proses adsorpsi, di mana campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor. Nah, untuk helium, neon, argon, kripton, serta xenon bisa dihasilkan melalui ekstraksi udara, di mana proses yang digunakan disebut teknologi pemisahan udara. Untuk AR, untuk argon, kripton, serta xenon, dalam udara cair dipisahkan memakai proses absorpsi. Nah, proses distilasi fraksional memakai kolom destilasi fraksional bertekanan tinggi. Langkah-langkah pemisahan yaitu perbedaan titik didih zat. Nah, selanjutnya ada radon, di mana radon ini dapat diperoleh melalui ekstraksi dari peluruhan unsur radioaktif. Nah, radon didapat dari peluruhan panjang unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung Ra226, di mana Rn memiliki sifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang pendek, yaitu sekitar 3,8 hari, sehingga radon ini cepat meluruh menjadi unsur lain. Nah, radon ini sendiri belum dibuat secara komersial. Yang terakhir, ada organeson. Nah, organeson ini dibuat dari reaksi perpaduan antara unsur 20 dengan unsur 98 berbanding kalsium 48 dengan kalifornium 249. Nah, para ilmuwan peneliti di Institut Bersama untuk Penelitian Nuklir di Dubna, Rusia, dan Lawrence Livermore National Laboratory, California, pertama membuat elemen 118 organeson pada tahun 2002. Nah, ion kalsium yang dibentuk dari reaksi tadi menjadi sinar dalam siklotron atau akselerator partikel dan ditembakkan pada lapisan target oksida kalifornium yang disimpan pada titanium foil. Nah, unsur-unsur 8A ini mempunyai berbagai kegunaan, di mana helium biasanya digunakan sebagai pengganti gas hidrogen untuk mengisi balon udara, karena gas helium selain ringan juga tidak dapat terbakar. Helium juga bisa digunakan sebagai pengisi tabung penyelaman bersama menggantikan nitrogen yang terdapat di udara. Nah, untuk neon ini biasanya digunakan pada pengisi lampu reklame yang memancarkan warna merah. Dan juga neon cair bisa digunakan sebagai refrigeran atau zat pendingin. Untuk argon biasanya digunakan dalam pengisi bola lampu pijar agar kawat filamen tidak mudah rusak. Dipakai untuk membuat lingkungan atmosfer yang inert dan pengisi lampu reklame, memancarkan warna merah muda pada tekanan rendah dan berwarna biru pada tekanan tinggi. Untuk kripton biasanya digunakan untuk pengisi lampu reklame juga yang memancarkan warna putih. Nah,
Untuk xenon, biasanya digunakan untuk sebagai obat bius. Oksida xenon merupakan oksida terkuat karena mudah berubah menjadi unsurnya dan digunakan dalam pembuatan tabung elektron, lampu stroboskopik, atau lampu neon yang berkedip dengan frekuensi tertentu. Nah, untuk radon sendiri biasanya digunakan dalam terapi penyakit kanker yang memancarkan sinar radioaktif. Sedangkan untuk organeson biasanya digunakan dalam penelitian saja. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.